daripada Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Yohanes berapa? Jangan dipotong. Yohanes 14 ayat 14 sampai 15. Oke? Kita harus melakukan perintah-perintahnya, bukan pada label. Ya. Nah, kalau saya lagi bicara janganlah kamu potong lah, bro, ya. Makanya kamu harus ngecek dulu. Nanti kamu kalau kutanya lagi, kamu terbang sana terbang sini lagi. Gimana ini? Oke? Nah, yang kedua, ya, kalau kita pahami bahwa bukan kami disuruh mengimani kepada kitab, enggak, kami beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, Alkitab itu adalah apa? Kesaksian ya tentang bagaimana pengenalan akan Tuhan yang harus kami baca, ya. Jadi Alkitab itu adalah apa? Sumber pengetahuan yang berbicara tentang Tuhan itu dari kitab Musa sampai kitab para rasul. Nah, makanya kalian harus paham terminologi atau etimologi. Kitab itu bukan wahyu. Kacau kalau kalian mengatakan kitab adalah wahyu. Kitab dari bahasa Ibrani katab artinya tulisan. Makanya kan disebut apa? Ada kitab Musa, artinya Musa yang menulis, bukan kedebuk dari langit. Ya. Nah, kenapa disebut kitab Taurat? Karena di dalamnya mengandung Taurat. Kenapa disebut kitab Injil? Karena di dalamnya ada kesaksian yang berbicara tentang keselamatan atau Injil, kabar gembira. Oke, saya sudah jawab. Nah, sekarang saya izinkan untuk saya bertanya, apa nama kitab daripada Islam? Karena kalian harus pahami, Al-Quran diambil dari kata kara, ya artinya bacaan. Al-Quran kalau kita pahami sebagai sebuah bacaan, itu maknanya Al-Quran, sebuah bacaan, ya. Kalian harus pahami. Nah, kalau begitu apa nama kitab kalian? Coba dijawab dulu, silakan. Terima kasih. Oke, silakan kepada Bad Travel untuk menjawab. Pilih Yumut dulu ya. Oke, Bang ya. Aku di sini akan menampol kau dengan ayat yang kau sudah sebutkan tadi. Bahwasannya di Yohanes 14 sampai ayat 16 yang kau katakan tadi, di sini jelas ada di Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di sini jelas bahwa Tuhanmu itu bukan Yesus yang kau sebut Tuhan ini bukan Tuhan, tetapi dia adalah penyuruh, ya, atau hanya sebagai penyampai. Jelas di sini dia adalah hakikatnya adalah sebagai manusia. Di situ jelas dikatakan ya, aku akan minta kepada Bapa. Di sini jelas bahwa dia adalah sebagai utusan. Sedangkan kata yang Anda katakan tadi bahwasannya Al-Quran tetaplah nama Alkitab dalam hal ini orang yang mengimani Islam adalah tetap Al-Quran. Tidak ada nama lain selain Al-Quran. Sudah, itu aja. Oke, jawabannya secara umum bahwa umat Islam menyebutnya kitab suci umat Islam adalah Al-Quran, walaupun nama-nama lain itu masih banyak. Ada Al-Furqan, ada Al-Huda, ya petunjuk, Al-Furqan yang membedakan, tetapi secara umum bahwa kitab suci umat Islam itu adalah Al-Quran, karena memang di dalam Al-Quran sendiri menjelaskan Allah telah menurunkan Al-Quran. Huda linas sebagai huda, sebagai petunjuk bagi manusia. Pada bulan Ramadan, apa bunyinya? Tapi intinya gini, Allah menurunkan Al-Quran sebagai huda linas, sebagai petunjuk bagi manusia, minal huda wal furqan, wa bayyinati minal huda wal furqan, ya, yang menjelaskan tentang petunjuk itu dan pembeda. Nah, jadi Al-Quran memang namanya bacaan, tetapi isinya ada petunjuk, ada penjelasan, dan ada pembeda mana halal, mana haram, mana. Jadi itu penjelasan dari Pak Travel gitu. Itu hanya saya tambahkan. Oke, silakan Billy. Ada pertanyaan? Travel tidak bertanya?
Oke, saya jawab dulu ya, menanggapi. Tanya Bang, kan aku belum bertanya tadi, saya sudah menjawab. Enggak. Iya, makanya langsung bertanya aja. Tadi kamu bertanya tentang tadi, kamu kan tadi sudah menjelaskan. Saya menyangka dulu, bro. Gentle, kau Ya, tadi nanti sudah bertanya, pilih. aku sudah jawab. Sekarang aku Loh, ya. nanti aku yang bertanya kepada kamu. Ya, Harus jantung. lanjut silakan Pak Travel. Ya, silakan. Oke, Billy, aku bertanya sama kau sebelum ada pertanyaan yang harusnya kau jawab. Aku bertanya sama kau, apakah dalam Alkitab Anda yang tertulis itu bersumber dari firman, lisan, ya, ucapan Yesus itu sendiri? Aku tanya dulu sebelum aku melanjutkan pertanyaan yang memang harus kau jawab. Lanjut aja lah pertanyaan. Oke, sudah bertanya? Pak Sudah. Travel? Iya, Billy, aku Pertanyaannya tanya apa? sama kau, apakah ayat-ayat yang tertulis dalam Alkitab itu bersumber dari firman perkataan Yesus? Oke. Oke, Iya, itu benar. Iya, Sudah, silakan. saya Benar, jawab ya. Oke, silakan. Belum. Jadi kalau memang benar, di sini langsung aku bacakan Hosea. Nanti dulu. Satu kali aja. Bertanya satu kali aja, Bang. Nanti biar. Billy, Makanya- makanya Billy jangan jawab dulu, Billy diam dulu, gitu. Makanya ini berurutan. Aku sebelum bertanya, di sini aku membukakan data dan ayat yang ada di dalam Alkitab Anda di sini di Hosea 4:14 ya. Di sini di Hosea 4:14 aku buka ya. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Aku tidak bertanya masalah berzinahnya atau bersundalnya. Di sini aku hanya bertanya, ya, ada kata aku dengan awalan huruf A besar, ya. Aku ini perkataan siapa? Aku ini siapa maksudnya? Oke. Itu pertanyaannya ya. Jadi satu aja, Bang Batravel ya. Jadi pertanyaannya, Bang Billy, pada Hosea 4:14 itu, apakah itu firman Tuhan atau bukan? Dan Bukan, dalam Bang, bukan tanda seperti petik, itu, nanti Bang. dulu. Aku Ya, hanya itu bertanya, Bang. ada aku. Aku. Who is siapa ya? Ya, Aku ini siapakah siapa aku? yang berkata? Oke. Ya, aku itu siapa? Diidentifikasi, silakan Bang Billy. Kemudian Anda boleh menjawab yang membantah yang tadi telah diuraikan oleh Bang Batravel, sekaligus menjawab ini. Kemudian Anda langsung meluncurkan pertanyaan. Gitu Billy ya? Oke, silakan Billy. Oke. Saya jawab ya. Jadi yang kita uraikan bahwa Islam ini memang tidak mempunyai nama kitab. Artinya sebuah bacaan ya. Semua buku itu namanya bacaan. Jadi namanya apa? Jadi kalau kita tidak tahu mana kitab yang diturunkan oleh Allah kalau tidak mempunyai bacaan. Nah, ini dikonfirmasi oleh saudara muslim sendiri yang menjelaskan tentang Hosea 11. Hosea 11 adalah kitab para nabi. Loh, katanya beriman pada kitab para nabi. Sekarang mereka bertanya, ini apa, ini apa, ini kata siapa? Berarti mereka tidak mengenal Allah yang disembah oleh Musa. Loh, konfirmasi loh bertanya tentang Hosea 11 ayat 4. Aku hanya bertanya. Diam dulu. Diam dulu. Kamu enggak Travel, kau bisa tahu diskusi nggak Travel? Kau masa Aduh, parah ini enggak tahu diskusi. Makanya aku bisa diskusi di sini. Aku soalnya aku bertanya. Aku hanya bertanya Enggak tahu ini kayaknya. siapa, bukan asumsi-asumsi atau narasi-narasi yang lain. Loh, Aku hanya Yang lain bertanya, jangan campur, aku ini yang lain siapa? jangan Kenapa campur. tidak bisa jawab? loh, diam dulu. Saya mau menjawab kamu ribut. Bang Batravel, apapun jawabannya Billy, ketika dia salah menurut Anda nanti, Anda bisa bantah, oh kok Billy berarti tidak menjelaskan aku. Ya saya kan bertanya tentang aku, berarti Billy ini logical fallacy. Misalkan Anda bisa katakan begitu. Tidak harus wajib Billy menjelaskan aku, enggak apa-apa. Ternyata Billy tidak berani. Karena saya hanya ingin bertanya, hanya ingin mendapatkan jawaban. Iya. Aku ini siapa? Nggak perlu ada Jadi narasi kalau atau begini. asumsi yang lain, Bang.
Begini Bang, jangan Travel. diberikan edukasi dari asumsi-asumsi yang di sini nanti tidak bisa memberikan kesimpulan jawaban aku ini siapa. Iya, Gitu loh. artinya nanti Bang 150 Travel. orang ini harus Halo. bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Kita bisa memberikan edukasi yang Udah, baik nanti, kepada nanti, para nanti dijawab, penonton. iya, nanti dijawab, Aku nanti hanya dijawab, nggak usah bertanya, panjang-panjang aku lagi. ini siapa? Halo, Bang Travel, mohon maaf ini diskusi dua arah itu begitu karena ini bukan TikTok pakai moderator. Jadi timer biarkan dia menjawab. Kalau nanti jawabannya salah, Anda kesempatan di situ untuk mengatakan Anda ini out of topic, Billy. Anda ditanya Udah, tentang silakan, aku Billy, siapa, silakan, Anda bisa menjawab kan gitu ya. Iya, silakan, Jadi Billy. biar Billy, silakan Billy. Oke. Jadi Oke, ini yang kedua. mohon maaf, sebentar Billy, sorry. Saya mohon pamit karena saya harus melanjutkan pekerjaan. Mungkin digantikan oleh siapa di sini, oleh Coki boleh lah ya, atau Bang Aditya, silakan. Mohon maaf, saya undur diri dulu. Ya, soalnya konten-konten gak ada yang berkualitas ini. Sama Coki, silakan moderatornya. Pilih ini apa? Ini esensi aja dia tanpa data sama sekali. Dia kan Al-Quran itu apa? Tadi sebenarnya nggak usah framing, bro. Biar nanti penonton yang menilai. iya, jangan dipotong dulu. Udah, Billy, silakan. Kalau Ya silakan Mau Coki jadi moderatornya. jangan kau menyerang pribadi loh. Ya, Billy. Kalau diskusi jangan. Baik, benar. Jangan kau menyerang pribadi. Enggak usah kau campur. Parah ini. Katanya tadi Nanti hebat. Billy sama Bang Drafel. Ya, Katanya Billy, silakan, hebat. Iya, Bang Billy aja, silakan. Bang Billy jawab. Oke. Saya jelaskan ya. Sama ini juga buat edukasi kepada saudara-saudara ya. Nah, jadi ini membuktikan. Gini, kalau kau mendefinisikan agama, harusnya kau pakai literasi di situ secara kritik teks juga. Jangan cuma modal asumsi doang, Loh. nggak ada yang mau. Apa yang mau dikritik di sini? Ya, contoh tadi kau bilang agama Kristen itu bukan agama, Islam agama kan gitu. Tetapi kamu tidak menjelaskan dari sisi literasi secara linguistik, tidak di situ, cuman asumsi doang. Loh, Apa itu Kristen agama itu diambil dari apa? kata Yesus Kristus. Kenapa gini. dari nama Yesus Kristus? Ya, misalkan Oke. contohnya gini ya, gini loh maksud saya bro. Sudah. Dengar dulu. Misalkan dalam Karena radio TikTok ada pekerjaan ya, saya ambil alih sebagai moderator. Ya oke, kita Oke. mulai. Saya akan atur waktu di Bang sini. Billy jawab. Siapa yang saya berikan waktu, dia yang berbicara, yang lain diam. Oke, tadi giliran siapa tadi? Saya untuk menjelaskan tentang Hosea 4 ayat 14. Oke, sekarang waktu saya berikan kepada Billy 3 menit Oke. atau 3 menit 3 menit lebih. Oke, silakan. Oke. Jadi jelas ya, harusnya Muslim meyakini tentang Oh, ada telepon itu dari selingkuhnya. nggak usah bilang begitu, bro. Oke, saya bukan Islam yang banyak istri, oke? Pada kau mandel nggak bisa punya bini. Kau Oke, mulai lanjut. menghujat ya, kau mulai menghujat. Aku nggak suka itu. Kau tidak bisa memberikan edukasi yang baik. Kau bilang semua umat Islam banyak bini. Diam aja. Ya, Lo, aku harus Oke, lanjut. Yang anak berhak pesundal berbicara kalau gitu, ya. adalah Anak pesundal Bang kalau Billy. gitu. Kau di sini jelas-jelas sudah menghujat orang umat Islam banyak istri. Aku nggak suka kayak gitu. Aku berusaha untuk tidak menghujatmu. Kau anak pesundal kau. Kau anak pesundal kau. lo diturunkan aja lah. Saya kan dia bilang dari selingkuhan saya, dia membuat saya Jangan dia dong, kan negatif. Billy yang mulai. Kau tadi bilang Jangan dong, kan Billy yang mulai tadi. umat Islam. Islam. Loh, Argumen enggak, saya balas, saya Billy bukanlah argumen aja, Islam. nggak usah Bukan saya yang Islam. membalas, saya bukanlah Islam yang banyak istri. Paham? Loh, apa yang salah? Oke, ya jangan begitu. Fokus sama argumen. Kalau enggak nanti Yesus disebutkan Islam karena dia punya 2 istri. Mau Loh, diskusi itu? mana data? Oke, mau diskusi itu. Permintaan ulang. Bisa, Pak. Yang tadi, Mau diskusi itu atau fokus ke diskusi tadi? yang Iya. tadi, Mana-mana yang bisa. tadi telah Makanya diturunkan, jangan mulai, Billy. silakan minta permintaan kembali. Permintaan Oke. lagi. Silakan. Silakan jawab. Oke, lanjut Billy. Oke. Si hoax karena di sini dia tidak berani
siapa seperti apa yang data yang sudah saya buka, host. Aku hanya bertanya, tolong untuk Loh. dijawab. Kata aku itu siapa? yang Saya ada belum dalam bicara bagaimana saya mau menjelaskan. Sebabnya itu Tuan Billy langsung menjawab saja. Iya, memang otak PC Silakan. semua ada orang ini, Dain. Silakan saya Tuan jawab. Billy. Oke. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu karena mereka berzina, dan menantu-menantu perempuan karena mereka menyeleweng, karena mereka sendiri pergi dengan para sundal dan berkurban bersama para pelacur kuil, dan umat yang tidak mengerti akan dihempaskan jatuh. Oke. Jadi kalau memang kita lihat ini adalah kalimat-kalimat majas ya, menggunakan istilah berzina dan menyeleweng dan bersundal. Artinya ini bukan yang dipahami dalam istilah artinya mereka bersinar antara perempuan dan laki-laki, tetapi ini berbicara tentang anak-anak atau bangsa yang bagaimana mereka sudah ya mentuhankan yang lain. Nah, itu istilahnya bersina atau bersundal dengan tuhan-tuhan yang lain, bukan berbicara tentang hubungan seks. Nah, ini yang sangat disesali ya. Makanya kalau membaca Alkitab lah, bukanlah Al-Quran. Di mana kamu harus membaca dari ayat pertama sampai selesai. Kalau tidak, kamu tidak akan memahami ya. Karena ayat ini berbicara tentang murka Tuhan atas Israel ya. Makanya kamu harus pahami dulu ayat-ayat ini. Bukan kamu berpikir arti kata bersundal di situ artinya ada orang lah tidur sana tidur sini. Jangan berpikir selangkaan, bro. Ini majas. Makanya Alkitab itu memang ilmunya tinggi, saudaraku ya. Harus dipahami oleh orang-orang yang pintar. Oke, itu dulu yang saya jawab. Bukan secara harfiah ya, bukan meniduri atau mengawini para janda-janda atau budak-budak. Nggak boleh itu, tidak diajarkan. lanjut. Itu bersina itu di dalam kekristenan. Oke, makasih Bang Dence ya. Bang Billy ya. Yang Bang lain Billy, diam, yang lain diam. Oke, Bang Billy, saya sangat mengapresiasi apa yang Anda sampaikan. Tapi di sini saya tidak bisa mendapatkan jawaban dari Anda dari kata aku itu saja. Saya kan hanya bertanya, aku itu siapa? Yang di situ jelas ada awalan huruf Tuhan A yang berkata, saya sudah katakan. Nah, gitu bilang kalau itu Tuhan yang berkata, berarti Tuhan kau menyatakan bahwasannya tidak akan menghukum para perempuan yang berzina dan bersundal. Itulah edukasi, itulah poinnya, bahwa kata aku itu dalam Alkitab kamu, bahwa aku itu Tuhan kamu itu menyatakan dengan benar dia tidak akan menghukum para perempuan yang berzina dan bersundal. Itu saja, bukan asumsi-asumsi yang lain, Bang Billy. Tapi Itu. kamu paham majas tidak? Mantap. Oke, diam dulu Billy. Masih berlanjut Oh satu iya, menit. lanjut. Lanjut Bang Bet. Bang Iya, Bet Travel satu lanjut. menit lagi. Mantap. Oh, masih kami ini. Oke, mungkin- Bang Dance ada itu, ada Ustadz Alif mungkin. Oh, bukan ya? Lanjut, bukan kayaknya itu. Palsu. Oh, Iya. iya. Oke, jadi di sini bisa aku petik ya. Di sini bisa aku petik ya, kesimpulannya. Satu, tidak ada pengajaran Kristen atau agama Kristen yang kau katakan tadi. Tidak ada dalam hal ini di Alkitab kamu yang menyatakan Yesus untuk menyuruh umatnya mengimani Injil. Ya, sudah ya, aku bisa petik satu lagi ya, Billy. Di sini ada ayat yang ada di dalam Alkitab ya. Sebentar. Aku bukakan biar ini bisa menjadi sebuah data, bukan aku untuk menghujat ya, bukan aku untuk menghujat, tapi aku membacakan di sini. Oke, jebret ya. Di sini Billy ada di Yehezkiel 23:20 ya. Jangan bilang bahwa otakku ngeres, jangan bilang otakku porno, enggak, karena di sini aku hanya ingin membacakan saja dan bertanya apa arti dari Alkitab ini ya. Ia birangi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Ya, di sini Bang Billy, aku bertanya sama kau, apa arti dari jakar kuda yang tertulis dalam Alkitab ini dan penjelasan dari isi di ayat ini? Itu aja, Bang. Silakan Bang Billy Oke. menjawab.
Jadi kata-kata birahi, kata sakar itu merujuk kepada simbol-simbol. Ya, itu adalah majas. Baca dari ayat pertama. Oke? Nah, di sini membuktikan semakin kalian bertanya, semakin mengenal bahwa Tuhan bangsa Israel bukanlah Tuhan Arab. Ada dua Tuhan di sini, Allah negeri Mekah. Karena dalam tulisan Yeremia dan Yeskel ini menggunakan kata majas yang tidak dipahami oleh Allah. Makanya kamu harus belajar itu. Baca dari ayat pertama, itu majas. Kata bersundal aja kau pikir artinya bersundal dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki yang lain atau bersina. Itu tidak merujuk ke situ, bro. Oke? Pertanyaan lain lagi kamu sebelum saya bertanya. Majasnya di mana itu, Bill? Baca dari ayat pertama. Iya, justru majasnya di Oke. mana itu? Waktu diberikan kepada hampir 75% majas. Wah, itu Di sini Bang Billy, tidak lagi saya bisa menemukan pertanyaan itu. Dari pertanyaan itu, jawaban dari pertanyaan itu Bang Billy, aku ingin bertanya kepada Anda arti dari sebuah jakar kuda dan penjelasan dari Alkitab ini itu apa? Itu Bang Billy. Jangan berpikir yang lain-lain. Karena ini Alkitab Anda dan ada di sini tulisan yang seperti ini. Aku hanya bertanya arti dari jakar kuda itu apa dan dijelaskan apa maksud isi dari Alkitab ini, dari tulisan yang ada di Alkitab ini, Bang Billy. Aku panggil kau Bang loh. Berusaha untuk menghormati Anda loh. jadi kalian, saya sudah jelaskan itu adalah majas. Oke. Nanti kamu baca yang Nyong pertama. Billy. Oke, Nyong Billy silakan. Oke. Jadi 3 begini, menit. Bang Dance, kamu harus jelaskan kepada umat-umat Islam, kan kamu kan paham. Ini adalah kitab para nabi, kitab perjanjian lama. Jawab, jangan nyuruh orang menjawab. Diam Kamu yang jawab. dulu. Kok Ya. jangan nyuruh orang jawab, kamu yang jawab. Gimana? Jangan kamu nyuruh orang jawab? dipotong. Aduh, Dance, payah ini Dance. Diskusi, diam aja lah, Kang Chan. Ya. Iya kan, ini diskusi si Billy sama Bang Travel. Iya, Billy diam harus dulu. jawab, jangan nyuruh Bang Dance menjawab. Kan aneh, kalau nggak bisa jawab bilang. Lagi giliran dia yang ngomong, Anda ngomong lagi, gimana mau? Masih ada kesempatan kepada Bang Billy. Nyong Billy silakan. Iya, tadi Anda bilang Masih yang ada- lain tidak boleh ngomong kalau saya ngomong. Konsisten dong, Dance. Oke? Masih ada 1 menit. Loh, umat kamu ini yang sudah, jadi itu adalah, jadi saya jelasin ya, kalian boleh tanya sama Dance, itu adalah kitab para nabi. Sekarang kalian saya sudah jelasin, itu adalah bentuk-bentuk daripada makna. Itu adalah kitab daripada yang dipakai oleh orang Yahudi. Kalian mengatakan Tuhan yang sama. Sekarang kalian menghina atau merendahkan ayat-ayat para nabi. Oke? Nah, di mana keimanan kalian jika kalau kalian tidak mengenal kitab dari para nabi? Diam dulu, woi. Apa arti dari jakar kuda itu? Parah ini. Mana si Billy? Kau Parah ini nggak ini. nyambung banget. Apa yang aku tanya, apa yang kau jawab ini nggak nyambung banget. Di Tanya sini apa, jawab apa? 143. Teman-teman sebentar ya, yang bisa nilai ya. Agak sebentar. Di sini 143 orang yang menonton di sini, mohon untuk diketik. Billy bisa nyambung nggak ayat yang apa pertanyaan saya tadi? Nyambung nggak? Tolong untuk di apa namanya di typing di bawah. Nyambung nggak? Saya tanya dulu Nyambung kamu. nggak? Saya tanya Nanya dulu. balik. Nggak usah tanya karena Anda tidak bisa menjawab. Sudah. Nggak nyambung itu. Sudah, diam Itu dulu. kamu Diam lihat dulu. di mata kau. Diam Nggak dulu, adanya Ken. nyambung. Diam dulu, saya jelasin. Kalian kan berkata kalian mengimani kitab ini. Loh, masa kalian bertanya sama saya, kita sama-sama mengimani kitab para nabi? Berarti dusta. Katakan dulu dusta biar saya jelasin secara Beda, detail. Pertanyaan konteksnya beda. Pertanyaan saya tidak seperti itu. Saya tidak Loh, menghinakan. Bahkan Ini saya kitab para pertanyaan nabi, saya katanya itu kalian tidak mengimani menjawab. kitab para nabi, berarti kalian bohong. Billy Loh, bisa saya fokus nggak, jelasin. Bil? Nggak, Hah? Billy bisa fokus nggak, Bil? Bisa fokus nggak, Bil? Loh, ini kitab para nabi. Kalian bertanya sama saya nggak mau jelasin memang. Oh, nggak mau jelasin. Bang Iya, Travel. Nggak mau karena kita jelasin dia. sama-sama mengimani ini kitab kan. Nggak, Bang. Kalau Kamu cewek mengimani bakal nggak kitab mau ini atau jelasin. tidak?
karena kita sama-sama mengimani. Ini juga diimani oleh Yahudi. Yahudi mengimani ayat itu. Nggak nyambung, beda. Berarti kalian bohong dong mengimani. Ternyata dibawa ke tiakku kau. Loh, Nggak bisa katanya mengimani. itu nggak ada yang bisa kau jawab. Udah host, aku di sini menyerahkan ke Anda lagi. Sudah. Kalau Di sini begitu saya bisa jelasin, kalian cabut kalau jelasin, kalian Bill. tidak mengimani Bill, kita para kalau nabi. nggak- Baru saya Bill, jelasin. Bill, dengan Oke? seluruh rasa hormat, Bill, gini Bill, dengerin Bill. Sorry ya, sorry. Kan gini ya, Billy bilang tadi nggak mau jawab. Ya Iya, saya mau jawab karena kita sama-sama mengimani. cincong. Kalau nggak mau jawab, Oke. bilang aja itu nggak apa-apa, itu fair, nggak apa-apa. Saya nggak Oke. mau jawab. Berarti Bill, kalian tidak beres. mengenal kitab ini ya. Berarti kalian telah lama-lama. menipu umat, katanya mengimani tapi ternyata tidak mengenal kitab ini. Coba Coba saya gini aja jelasin. gini, Bill, saya kasih proposal. Kalau Billy nggak mau jawab, Nggak. coba teman-teman Kristen yang lain ada yang mau Jadi jawab nggak? saya Pertanyaan tanya bad kalian travel betul itu. tidak? Jangan, kami tidak menjawab karena sama-sama Nggak ada urusan, mengimani Billy. kitab para Satu-satu. nabi. Jangan numpuk. Jangan Saya juga numpuk Bill, diskusi yang baik, diskusi santun tuh. Lihat stikernya, diskusi santun. Kalau kamu nggak mau jawab ya, dengerin, izin ya, mohon izin. Kalau kamu nggak jawab, nggak apa-apa, oke, Loh. fair, nggak apa. Nah ini ada teman-teman Kristen kah yang mau jawab pertanyaan bad travel? Jangan Apa dijawab, yang harus dengan sama-sama Zakar mengimani. itu? Ya, itu bab terpisah Bill, dengerin Bill, di bab si bad travel, gini. Kalau kalian Ikhwan imani, kita, saudara saya ini bad travel ini, santai. Saudara saya bad travel ini, dia bertanya yang dimaksud dengan buah zakar itu apa? Ini bukan dengan urusan keimanan. Berarti Ada yang- kalian kalau tidak kamu mengenal nggak mau kitab jawab, ini. silakan Biar kami kepada jelasin. Ke situ lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat muslim selamat siang buat yang non muslim. Lanjut. Oke. Jadi mereka Gini ya, bertanya dari teman-teman, tadi kan buah gini ya, sakar, buah ini apa umum semua ya. Santai. Berarti kalian tidak mengenal Billy, kitab Billy. para nabi. Nah, pertanyaannya kalian Billy, sekarang Billy. bertanya, berarti kalian tidak mengenal, terus. betul? Dijelaskan saja Billy. Ya, akui dulu Dijelaskan kalau saja. kalian tidak mengenal. Biar kami yang di bawah juga dapat. Kitab para nabi berarti kalian tidak Iya. mengenal. Oke? Ayah, nah, dan gini, Billy kalau nggak mau bisa diskusi baik itu diturunin aja atau di mute Iya. gitu. Kalau nggak Ini bisa ngoceh jawab, nggak bilang jelas. nggak bisa jawab. Ya udah itu Ya, aja. memang saya Jangan tidak mau jawab, kan sama-sama Iya, mengimani. framing. Kalau Jangan nggak mau jawab, framing. Billy, Loh, kalau nggak mau Kau jawab, mengimani udah kitab diem. para nabi Iya, tidak? kalau nggak mau jawab diam. Ini kitab Iya, Yahudi. Diam. Ngomong lagi. Mengimani atau tidak? Ya, oke. Ya. Ah. Karena Ini ada teman Kristen yang lain nggak bisa jawab gitu loh. ya, pertanyaan itu terlalu individual, mengimani. Terlalu privat. Kalau terlalu privat. Jadi Bang Billy tidak mau menjawab, jadi kita beralih ke Iya lain aja ya. Berarti Bang Billy tidak mau menjawab. Udah itu aja Loh, dulu. katanya Si Billy nggak mau mengimani. jawab. Akui dulu Udah. kalau kalian tidak mengimani. Ini baru saya jawab. Makanya kita terlalu privat, ya. enggak bisa. Saya mengerti. Akui dulu kalau kalian tidak mengimani mengerti, ya. ayat-ayat ini. Kalian tidak mengenal Hati-hati, tapi Bang hanya Billy. membuat hoax. Jadi Mengimani oke, kitab para nabi. Nanti saya jelasin. ya. Billy. Sekarang Si Billy beralih kemana pada Izin travel. menanggapi saya Kristen. Silakan. Silakan. Nah, Ya. ini yang kebenaran Roh Kudus ini. Begini Bang, dalam kitab Yeskel ini menjelaskan tentang bagaimana perilaku gambaran dari ketidaksetiaan orang Israel. Sehingga bahasa-bahasa yang digunakan itu cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang terkesan seperti vulgar. Contoh tadi kan yang ditanya itu kan dalam ayat 20 itu memang benar. Kalau Abang tanya itu jakar kuda apa itu kan kelamin, alat kelamin binatang kan? Mantap gitu dong. Jelas Cakep. sekali itu memang apa Iya. adanya. Jadi Alkitab ini menceritakan sesuatu itu apa adanya, terbuka, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah begini, bahwa tujuan dari firman itu ditujukan kepada lewat Nabi Yehezkiel itu adalah untuk membuat bangsa itu paham bahwa mereka itu sudah menyembah berhala dan itu merupakan satu kekejian di mata Allah. Sehingga perumpamaan itu tentang ada pelacuran yang kotor, hal-hal yang itu menunjukkan kepada bagaimana bobroknya keberadaan bangsa Israel pada waktu itu dalam teguran itu. Jadi saya rasa itu hal yang tidak masalah. Karena memang itu teguran Tuhan yang keras sekali Ya, oke, usul diterima, nasihat diterima. Ya, Ya, sah. baik. Oke, baik. Terima kasih kami sampaikan Oke, kepada terima kasih. Saya menyampaikan itu. Bang Immanuel, dan waktu kami serahkan kepada Bad Travel 3 menit. Kapan kami bertanya? Oke.
Karena di sini Bang, Moderator. karena di sini beberapa kali pertanyaan saya tidak bisa dijawab oleh Bang Billy, saya bisa berdiskusi dengan Immanuel karena saya menganggap bahwasannya diskusi ini ya terlalu banyak asumsi yang diberikan oleh Billy dan tidak bisa memberikan jawaban. Kata-kata sebuah ini ya, sebuah Saya kan sudah bilang itu kan majas, tapi kau mati-matian bagaimana? Kalau Anda sudah tidak bisa menjelaskan, berarti itu berarti KO namanya. Kau yang tidak terima Tidak bisa menjawab. Tidak bisa Karena menjawab. Immanuel ya adalah seorang Kristen, dia berhak membantu. Ya, jadi sesama Kristen saling Iya, membantu, betul. demikian sesama Islam saling membantu. Iya, saya di belakang saja. Saya di belakang saja. Saya di belakang saja. Immanuel. Oke, lanjut. Saya tidak. Saya di belakang saja. Saya di belakang. Iya. Oke, Moderator, siap. interupsi dulu moderator. Pak Ance, izinkan kita sekali-sekali berkomentar terkait diskusi tadi itu biar menarik gitu kan. Boleh ya moderator ya? Mungkin Boleh. 1 menit lah kayak. Jadi menarik tadi ya, dua jawaban yang berbeda dari saudara-saudara kita Kristen ya. Kalau menurut Billy tadi itu adalah semacam kiasan ya atau metafor lah. Artinya bukan arti yang sesungguhnya. Nah, sementara jawaban dari Immanuel ini berbeda lagi ya. Itu bisa diartikan secara letterlet ya, apa adanya, enggak, bukan apa namanya, bukan kiasan dan segala macam. Nah, di sini dia sudah terjadi perbedaan. Oke, gini saja. Karena sejak tadi kita berbicara, jadi diskusi ini kita simpulkan. Jadi Back Travel menyimpulkan selama 4 menit dan Billy menyimpulkan selama 4 menit, lalu kita robah ya tema diskusi. Silakan. Oke, saya bertanya ini ya. Waktu ini saya berikan pada Back Travel, Anda terakhir. Tidak perlu bertanya, Anda menyimpulkan saja. Back Travel menyimpulkan selama 4 menit, Billy menyimpulkan selama 4 menit. Sesudah itu selesai. Kapan kami bertanya? Tidak perlu ada pertanyaan, menyimpulkan masing-masing. Oh, Islam ya, bagian kami bertanya kapan ini? Tadi sudah banyak pertanyaan. Sudah banyak pertanyaan. Anda tidak menjawab, itu tidak apa-apa. Dan saat ini kita nggak ada pertanyaan dari tadi kami. Jadi Back Travel diberikan kesempatan menyimpulkan 4 menit. Demikian sesudah Back Travel, Billy menyimpulkan 4 menit. Habis itu Dari pertanyaan tadi yang saya sampaikan kepada Billy ya, bahwa berulang kali saya katakan bahwasannya Billy dengan tegas menjawab bahwasannya tidak ada ajaran Kristen yang difirmankan oleh Kristus. Bahkan tidak ada Injil dalam hal ini ya. Kata Injil dalam hal ini yang disampaikan Billy dari pertanyaan saya untuk diimani ya, karena Kristen itu bukan agama katanya tadi. Yang kedua, saya hanya bertanya aku ini siapa yang ada di dalam Hosea 4:14. Billy juga tidak bisa menjelaskan Sudah dengan dijawab, aku itu Tuhan. Ya, oke. Kalau aku ini Tuhan, berarti Tuhanmu tidak akan pernah menghukum bagi perempuan-perempuan yang bersundal. Jadi Tuhanmu itu, ya itu tadi ya, saya katakan, tidak menghukum wanita-wanita yang bersundal atau yang berzina. Sedangkan pertanyaan terakhir aku menanyakan tentang apa isi yang ada di dalam Yahiskel, ya, untuk bisa Oke, kamu jelasin dulu apa yang kamu pahami dengan kata sundal di situ. Coba kau jelasin. Dan kau saja tidak berani untuk mengartikan sebuah kata dakar kuda yang di sini bisa dibantu oleh temanmu malah bisa memberikan jawaban bahwa arti dari sebuah kata bersundal di situ apa maksud menurut pemikiranmu, apa kata bersundal di situ? Sudah Billy sudah oke, sekarang gantian kau lah. Jawab dulu. Namanya balik, jawab dulu Billy. Iya, yang kalian maksud dengan kata bersundal di dalam kitab Yahiskel itu apa? Kan sama kami. Sekarang waktu saya berikan kepada Billy. Oke. Ini tidak ada pertanyaan. Ya, berhak menyimpulkan saja. Karena kita akan masuk ke babak baru. Oke.
Jadi sudah kita bisa lihat ya di situ. Kata sakar, kata bersundal, kata bersinar itu adalah majas. Tetapi ketika dipahami oleh orang Islam, yang mereka pikir itu apa? 3 huruf. Padahal saya sudah katakan dari tadi itu adalah bentuk majas atau gaya bahasa ya yang diperumpamakan dengan menggunakan kata-kata demikian. Tetapi mereka tidak pahami. Yang mereka pahami adalah otak apa ya, kata bersinar. Sudah dari dulunya ayat-ayat itu diangkat oleh orang-orang Islam ketika debat. Oh, Tuhan kamu mengizinkan bersinar, bersundal. Sudah dari dulu agar bisa membenarkan apa? Perilaku persimpangan daripada hubungan manusia dengan manusia yang bisa lebih daripada 1 kali menikah. Kan begitu. Untuk menjatuhkan kitab kami, mereka itu membuat pemikiran yang bodoh, tidak bisa mereka memahami. Memang ada ya, kalau saya bisa menunjukkan telak ya, ketika Ayub berkata begini, tiang-tiang langit itu memang disanggah oleh kitab Al-Quran bahwa kami menciptakan langit tanpa tiang. Ini jelas-jelas ini memang kalau kita lihat dari peradaban penulisan ini standar dari orang-orang jahiliyah yang dimana di masa kebodohan itu timbullah. Dan ternyata di dalamnya ini tidak memahami kata majas, kata perumpamaan. Nah, ketika digunakan kata-kata seperti ini, pemikiran mereka kemana-kemana. Ini yang sangat miris. Cobalah saudara-saudara Muslim ya untuk belajar lebih belajar lagi ya, agar memang kualitas daripada agama Islam tidak sangat memalukan di mata kami. Kalau kalian demikian membawa nama Islam, ya kami lihatlah kapasitas dalam berpikir kalian sangat minim, sangat rendah. Mengingat ajaran kalian dari zaman jahiliyah berbeda dengan orang bangsa Israel yang terkenal dengan pintar-pintarnya, perkembangannya. Kemudian di zaman Tuhan Yesus, di zaman Roma, luar biasa, bukan di zaman kebodohan. Nah, tunjukkanlah kualitas. Kalian harus membedakan mana kata-kata bentuk kiasan, mana yang bukan. Oke, sudah selesai. Oke, minta maaf ya karena ini sudah sejak tadi pagi, kurang lebih sudah 7 jam, jadi saya akan hentikan dulu ya. 5 menit kalau saya. Pada J, kita komentari sebentar boleh? Ya, minta maaf saya. Aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapak. Kenapa itu kalian tidak ada yang percaya gitu loh? Kenapa kalian hanya mempercayai sebagian apa yang diucapkan Yesus, tapi tidak mempercayai sebagiannya lagi? Itu namanya egois, Pak, gitu loh. Ya kan, kalau emang gini loh, kalau emang kita mempercayai sesuatu, percayalah sepenuhnya. Jangan kita hanya mengkoreksi, mempercayai sebagian, tapi sebagiannya lagi tidak. Itu namanya apa? Kayak macam politik jadinya gitu loh. Sudah lewat. Kita sudah bahas ya. Kita udah berjalan. Nah, oke, kita sudah lewat. Ya, 2 kilo nih. Lagi ke awal. Terus Bang Yosi kasih gas sampai 60 km per jam, ya kan? Ternyata remnya putus, kan begitu. Nah, jadi gini Bang Yosi. Jadi ketika Bang Yosi sudah mulai masuk ke isi, ya, iya dong. Sementara Bible atau kitab Anda, ya, Bible atau kitab Anda belum terverifikasi. Aduh. Bagaimana bisa meyakinkan itu benar? Kan buktinya kan kita baca dari tadi Bang Yosi. Siapa yang punya otoritas untuk menafsirkan Bible Anda? Itu dulu Bang belum dijawab. Enggak tuh perasaan heran kita juga diam kau terus belum dijawab. Oke, belum dijawab. Abang tanya ke saya, bagaimana Quran, transmisi Quran? Saya udah jelasin. Oke, dijawab tadi sama saudara yang pertama. Allah sendiri punya otoritas. Oke, bagaimana Allah memverifikasi tulisan yang ditulis oleh orang-orang manusia itu? Belum terjawab. Lalu baru verifikasi, belum ke validasi lagi nih. Baru verifikasi dulu nih. Belum validasi. Nah, Al-Quran sudah jelas. Nabi yang memiliki otoritas, karena dia yang menyampaikan, memverifikasi langsung dari murid-murid, sahabat-sahabat yang mencatat. Lalu kemudian divalidasikan oleh Nabi. Oke, ini benar. Ini salah. Ini benar. Itu karena beliau yang punya otoritas. Itu Al-Quran ya. Al-Quran clear ya. Oke, sabar. Al-Quran clear. Pertanyaan yang sama pula yang saya ajukan. Loh,
clear, bro. Gini, Apanya yang belum clear? Makanya Ini kita saya bicara bilang, transmisi, bro. Bukan bicara isi. kita sudah diskusi panjang lebar tentang Iya. itu. Kita udah berjalannya, makanya Iya. diskusi kita udah berjalan jauh. Sekarang Masa begini, udah berjalan bro. jauh, kamu kembali lagi ke situ. Iya, karena Jadi kamu- percuma, jadi gini, kawan. Berarti kamu Percuma, menuduh, kawan. dengar dulu. Berarti kamu menuduh bahwa kitab kita ini palsu kan gitu kan? Ya bisa Artinya kan? dikatakan karena tidak bisa terverifikasi, Iya, oke. tidak punya otoritas. Diam dulu. Jadi mari kita buktikan kitab mana yang asli atau yang palsu, mana yang terjadi, yang tertulis dalam kitab, terus diverifikasikan, yang Baik. dinyatakan ya di dua kitab ini. Bisa kita diskusikan itu. Oke, Ya, bagaimana bisa, Anda punya standar apa yang Anda pakai untuk menyatakan bahwa Bible Anda benar? Iya, kita buktikan aja kenyataan Baik. ada yang tertulis di dalam Bible itu sendiri atau di dalam Quran. Baik. Supaya bisa kelihatan terverifikasi kan gitu. Oke, bagaimana kalau saya yang duluan? Benar gak? Ya, saya duluan. Karena Enggak, Anda saya ajak kan saya ke teman-teman- isi, Begini. saya sebenarnya begini, Enggak. dari tadi saya menghindar, tidak mau masuk ke isi karena Enggak. banyak pertanyaan Dari saya tadi- tentang isi loh. Saya berusaha Dan menghindar. tadi teman-teman Serius, bro. dan Saya tadi serius. teman semua bertanya. Nah, itu. Sebentar, Sekarang saya tanya dong. enggak. Kan teman-teman semua di sini. Nah, Ya, saya dari semua. tadi berusaha Makanya untuk tidak pertanyaan- masuk ya. ke isi. Tunggu. kawan. Aku tengahin ya, Jadi variabelnya apa aja kira-kira menurut Yosi? Bahasanya dengerin dulu. Oke. Ini aku tengahin. Aku tengahin. Aku nggak ikut diskusi ya. Aku tengahin ya. Kira-kira variabelnya apa saja sehingga kitab itu bisa disebut sebagai kitab suci? Variabelnya apa aja? Satu. Ya. Kita sepakat dulu nih di sini. Nanti aku akan kita sepakati dengan Aki Abu Ade dan juga Bang Yoshinoya. Oke, variabelnya apa? Yosi. jadi gini bro. Ya aku maksud, mari kita buktikan bahwa Iya, variabelnya apa aja? diam dulu. Makanya diam dulu. Saya kan belum selesai tadi buat tema. Kita buat tema tadi kan. Iya, temanya kan temanya kan membuktikan kitab suci kan gitu. Ya. Nah, sekarang aku akan tanya berdua, ke Yosi juga tanya, ke Abu Hadid juga tanya, adil gitu. Aku tengahin. Aku tanya sekarang variabel. Ardian diam dulu, Ardian. Aduh, ditanya variabel kok nggak ngerti nih, gimana sih? Iya, bentar dulu. Gini loh. Kita kan tadi mau menjelaskan isi di dalam kitab kita masing-masing, membuktikan bahwa itu terverifikasi. Ya. Iya, dengerin dulu variabelnya apa aja. Kita sepakati dulu. Setelah sepakat, dengerin ya. Setelah sepakat variabel itu yang dibawa, contoh ada 4 variabel Ardiansa. Oke, sepakat ya. Oke, sepakat. Nah, gimana Aki Abu Hadid? Kabur dia. Kabur dia. Aku nggak anu. Saya dari tadi menghindari isi karena percuma kita bahas isi, tetapi di awal kita nggak sepakat masalah tadi itu variabelnya apa. Betul. Contoh nih, teman-teman Muslim di sini setuju nggak kira-kira yang disebut kitab suci variabel pertama adalah 1, harus wahyu dari Tuhan. Sepakat nggak? Ya. Nah, Bang Miki sepakat? Ustaz Tarif dan lain sebagainya? Sepakat Bang Irwan? Nah, sepakat. 1, harus wahyu dari Tuhan. Itu yang disebut kitab suci. 1. Variabel pertama. Variabel kedua, kitab itu dikatakan sebagai kitab suci selain wahyu dari Tuhan. Variabel yang kedua adalah jelas sekali sejarah penulisannya. Makanya sejarah penulisan itu bisa mencakup transmisi, bisa menyangkut tentang nama penulis, kapan ditulis. Nah, itu di situ. Sepakat nggak? Sepakat. Nah, oke. Kemudian yang ketiga disebut kitab suci bahwa saya di situ ada verifikatornya. Ya. Harus, karena apa? Ya karena firman Tuhan. Kira-kira Tuhan turun sendiri ke bumi nggak? Enggak. Nah, terus siapa yang Tuhan mewakilkan kepada siapa? Kepada nabinya. Kepada manusia yang disebut sebagai nabi. Kan gitu. Enak Bang Yos.
Saya mau bertanya isi aja lah, ikut maunya Abang Yosi aja. Ya udah, silakan. Izin masuk dulu, Bang Abis. Silakan. Siap. Saya khawatir ini terngiang-ngiang terus ini kata verifikasi di otaknya Bang Yosi. Ya udah naik Yosi ya, naik Yosi. Bang Anu. Apakah sama pertanyaan saya ketika saya menanyakan gini, siapa yang melegitimasi kitab-kitab yang dikanonisasi? Apa sama dengan pertanyaan tadi itu yang masalah verifikasi, Bang? Jadi Gimana? teman-teman. Gini, Siapa yang melegitimasi? Tunggu Yosi. Aku jawab Bang Irwan dulu ya Yosi ya, bentar ya. Siapa Sabar yang ya, Yosi, ya. melegitimasi kitab-kitab yang dikanon gitu, Bang? Apa Siapa sama yang dengan pertanyaan masalah verifikasi ini tadi? Oke. Pertanyaan Bang Abu. Ya. Silakan Aki Abadit dulu, jawab deh. Kanonisasi itu kan yang tadi Ya. tadi Iya, betul. masih jadi ada gereja yang mengadakan kanonisasi itu. Apakah pihak gereja adalah otoritas itu sendiri yang diberikan oleh sang otoritas yang sumber? Apakah wahyu turun ke mereka sehingga mereka berhak memverifikasi dan memvalidasi tulisan itu, sementara kita tidak tutup mata, kita tahu Yesus yang mengajarkan, ada murid-muridnya. Atau kita langkahilah, apakah murid-murid memverifikasi apa yang ada di dalam hasil dari kanonisasi yang 325 itu oleh pihak gereja? Belum bisa juga. Betul. Tapi by the way, ngomong-ngomong soal kanonisasi, nanti kalau aku tanya Yosi kanonisasi kabur lagi, nanti nggak enak juga, itu kan. Nggak, Jadi kita jelasin aja. Maunya Bang Yosi aja ya. Ya, yaudah kita Bang ikut. Yosi aja. Ya, tapi sebelum ikut maunya Yosi, aku sedikit biar nggak penasaran teman-teman di bawah. Kanonisasi itu adalah proses pemilah dan pemilihan antara firman Tuhan atau bukan firman Tuhan. Yang mana yang autentik dianggap, ingat ya garis bawah, buka KBBI silakan diketik kanon. Dianggap sebagai buku yang autentik atau sebagai kitab suci. Dianggap ya. Dianggap, makanya kenapa harus dipilah dan dipilih. Oh ini firman Tuhan, oh ini dikasih merah, oh ini bukan firman Tuhan, oh berarti hitam. Nah itu padahal harusnya otoritas tersebut itu yang melegitimasi, harusnya ya sang pembawa firman itu. Ya gitu aja sih. Oke lanjut, silakan ya sih, lu lanjut deh. Silakan Bang Yos. Gua mau mandi dulu, lanjut ya Aki Abudit. Kita karena mau langsung ke isi, saya juga pengen sebenarnya dari tadi, cuman saya nggak mau, kesian nanti kita biar sama-sama dulu seragam. Nggak apa-apa, kita diskusi aja, yang penting kita diskusi enak. Oke, karena apa ya bagi saya itu. Tapi gini bro, bentar bro Abu. Iya, siap. Maaf kalau saya mati ini, berarti ini udah. Oh iya. Baru aku lihat baterainya. Iya, siap. Aku nggak nge-kick lo ya, Yosi, aku nggak nge-kick lo ya. Enggak. Makanya saya verifikasi bro, verifikasi. Buset dah, verifikasi. Konfirmasi itu namanya. Itu konfirmasi, bukan seorang verifikator yang memiliki otoritas. Bukan verifikasi. Saya kasih tahu dulu bahwa kalau saya ini mati tiba-tiba, baterai saya habis. Konfirmasi. Ya. Oh bukan itu reboisasi itu. Oke. Lanjut saja. Enggak gini bro, supaya kan saya nanti di framing nanti, oh kamu kabur. Enggak. Saya kenal kawan-kawan, saya kenal Bang Yosi ya dari lama. Saya kenal dia lama. Ya, baterai saya ini lagi charge tapi tinggal 1%. Iya, aku paham ya sih. Makin turun. Enggak apa-apa, aku paham. Nah, lanjut aja. Lanjut aja. Tiba-tiba turun ya. Ini tiba-tiba turun ya. Nanti besok-besok atau sebentar saya bisa naik lagi. Santai aja santai aja. Kita bukan nganggap kabur. Enggak. Aku enggak nganggap gitu kok. Teman-teman semua, Bang Yosi ini saya belum pernah dapat dia menghujat. Dia baik, kita diskusi, ya namanya keras-keras nggak sependapat ya memang wajar, namanya kita diskusi kan begitu ya Bang Yosi. Yes, sepakat. Lanjut. Tapi nggak ada hujatan. Oke, gini Bang Yos. Karena tadi memaksa masuk, ya udahlah. Saya coba buka Matius 27 nomor 50 sampai 53. Ya, saya bacakan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ini peristiwa ya. Ada dua peristiwa di sini. Dan lihatlah,
tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Di 52-nya, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang yang kudus telah meninggal bangkit. Oke, itu peristiwa penyalibannya yang terjadi. Di 53-nya, dan sesudah kebangkitan Yesus, ini peristiwa kebangkitan 3 hari setelahnya, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Pertanyaan saya, Bang Yosi, benar nggak ada peristiwa penyaliban saat itu? Ya, itu benar. Apa yang bisa membenarkan bahwa ada peristiwa penyaliban? Iya, membenarkan bahwa sampai sekarang pun ya bukti bahwa Yesus itu dan kuburnya itu masih ada. Bukan, peristiwa penyaliban itu ada ya? Tahun yang lalu, Ya. ya ada. Oke. Bukti sejarah pun menulis itu, bro. Ada. Tanpa kau Betul, baca. betul. Ya. Bahkan sejarah dari luar Baca dari- kekristenan sendiri ya, Iya. bahkan sejarah ya mencatat. Baik, saya sepakat bahwasanya menurut Matius 27, Yesus pada saat penyaliban benar terjadi ada peristiwa penyaliban. Tapi jangan lupa, peristiwa penyaliban terjadi juga peristiwa dahsyat yang lainnya juga bersamaan dengan saat itu. Apa peristiwa Iya. yang bersamaan? 1, tabir bait suci terbelah 2. 2, Betul. gempa bumi. 3, bukit-bukit batu terbelah. 4, kuburan-kuburan terbuka. 5, orang-orang kudus bangkit. Coba bisa dibuktikan 5 kejadian yang bersamaan dengan kejadian penyaliban. Iya. Ya, itu baru Pertanyaannya, penyaliban. Ya, kan tadi saya tanya, Bang, penyaliban itu benar terjadi? Abang bilang iya, ada. Iya. Kenapa saya bilang kenapa? Ada. Abang, ada. Anda sejarah ada bukti mencatat. Nah, tapi di saat peristiwa yang terjadi ada peristiwa lain, Bang. Peristiwa penyaliban itu ada juga peristiwa yang lain. Nah, dan ini peristiwa dahsyat, Bang. Bukan peristiwa main-main, Bang. Tabir bait suci terbelah 2. Coba gempa bumi, ya kan? Batu bukit-bukit maksudnya- terbelah, kuburan-kuburan Pertanyaannya terbuka. Iya, buktinya ada nggak? Yang peristiwa yang lain? Iya, buktinya apa? Itu kan Ya. udah terjadi, udah liwat. Bahkan yang terjadi itu pun, iya, pertanyaannya apa? Maksudnya Pertanyaannya, adakah bukti sejarah bahwa pernah terjadi bait suci terbelah 2? Pernah terjadi gempa bumi? Pernah terjadi bukit-bukit terbelah? Pernah terjadi kuburan-kuburan terbuka? Orang-orang kudus itu bangkit. Itu peristiwa mengerikan loh. Masa penyaliban ada mencatat, ada buktinya. Baik. buktinya Sekarang- benar dalam Alkitab sudah menyatakannya itu pernah terjadi. Oh, berarti kalau yang dicatat dalam Alkitab berarti sudah terjadi. Iya. Kalau di luar tidak ada yang mencatat, gini. Oke, biar saya kasih gambaran ya. Saya sudah bertanya pertanyaan ini ke 3 orang Kristen dengan masing-masing basic berbeda. Saya tanya ke jemaat, scholar, sarjana, sama pendeta. 3-3 ini jawabannya berbeda. Ya. Bahkan yang lucunya, seorang jemaat memberikan sebuah standar. Kalau di Bible tertulis dan di luarnya tidak ada yang menulis peristiwa itu, maka Bible benar. Bayangkan. Atau dua-duanya, di Bible menulis, sejarah eksternal juga menulis, maka Bible benar. Kalau di Bible tertulis, di luar tidak ada tertulis, Bible benar. Nah, berarti Mungkin gini, bro. ya ini saya cerita. Ini saya cerita. Ini menurut dia ya, menurut yang awam tadi. Tapi itu pun saya kejar nangis. Oke, yang orang kedua, dia mengatakan bahwasanya ini menggambarkan kengerian pada saat penyaliban. Jadi tidak ada kejadian itu terjadi, nggak ada. Iya. Oke? Sudah. Oke, saya tanya yang ketiga, yang dia ini termasuk orang yang pendeta, dia menjelaskannya gini. Alegoris juga, alegoris. Dia mengatakan begini. Jadi peristiwa pertama yang terjadi saat penyaliban adalah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Apa yang dia jelaskan? Maksud dari ayat tulisan itu adalah setelah penyaliban, manusia terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok orang percaya sama kelompok orang tidak percaya. Ini dia tafsir.
Eksegesis dia di situ. Oke? Oke. Lalu saya tanya lagi, Pak. Oke, saya bisa terima, ya. Yang kedua, terjadi gempa bumi. Apa maknanya? Apa dia lari lagi? Ya memang terjadi gempa bumi. Mana buktinya? Ini peristiwa penyaliban gempa bumi. Orang apa masih ada orang berada di situ? Apa nggak kabur orang dari situ? Lagi ngumpul, lagi kumpul. Sebentar, lagi ngumpul. Lah berarti Yesus nggak sempat diturunkan dong. Orang pada lari semua. Iya. Coba, orang pada lari semua. Berarti Yesus nggak sempat. Yesus masih ada di salib terus berarti. Sementara peristiwa penurunan Yesus dari kayu salib itu hari Jumat sebelum masuk waktu Sabat. Coba, masih sempat lagi diurus, ya kan? Dikasih kain kafan, dimasukkan ke kubur. Bisa jelasin nggak, Bro? Ya silakan. Bro Abu, bisa Ya, silakan. jelasin sesuai Ya. dengan kitabiah. Silakan. Ya, memang pada waktu ya Yesus itu di atas kayu salib, ya, dan dia di situ menyerahkan nyawanya, ya, itu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Itu kira-kira jam 3 kalau nggak salah saya baca, itu jam 3 ya. Sebelum jam 3 lah, sebelum jam 3. Dan memang itu terjadi, bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Ya. Dan orang-orang pada waktu itu pada kabur, memang betul. Pada kabur. Berarti kejadiannya ini real ya, bukan Iya. sebuah Iya. metafor. Oke. Pada kabur. Tetapi kan gempa bumi itu enggak selamanya berjam-jam gempa bumi. Yang kita tahu terjadi juga di antara kita ada gempa bumi, enggak semua gempa bumi. Mama di Cianjur. Maksudnya ini ceritanya gempa bumi di saat Yesus ini gempa bumi di situ ya? Di situ ya? Iya. Di saat dia disalibkan, menyerahkan nyawanya, disalibkan kan itu udah mau penghabisan di situ. Ya. Pas dia tutup mata, nah itu terjadilah gempa bumi. Nah, mungkin cuman mungkin 1 menit aja atau 1 detik gitu ya, gempa, pokoknya ada gempa. Ya, mungkin seperti itu ya. Oke. Mengakibatkan bait suci itu terbelah dari Iya. Mungkin keras, saking kerasnya. Ya, yang pastilah kalau gempa bumi ada yang kabur-kaburan. Iya. Termasuk murid-murid Yesus lari ya. Betul. Oke, sepakat. Termasuk murid-murid Yesus yang lain pada lari. Nah, begitu terkocar-kacir. Siap. Sudah sesuai dengan ada yang sudah diwahyukan kan? Ya. Kacir ya. Oke. Terus itu terjadi beneran. Ya. Makanya jadi gara-gara gempa bumi ada 2 yang terbelah. Bait suci terbelah. Ya. Kemudian bukit-bukit juga terbelah. Kemudian ada lagi yang terbelah lagi, kuburan kan? Kuburan itu memang terjadi terbelah. Dan di situ dijelaskan bahwa orang-orang kudus ya, orang-orang kudus artinya dia bangkit dari apa? Dari kuburan. Berarti dia berdiri dulu nih. Jadi dia waktu bangkit dia tidak kemana-mana, berdiri aja di samping-samping kubur begini kan, berdiri dia. Nah, untuk menjelaskan itu kan, untuk menjelaskan secara detail ya nggak bisa lah kita menjelaskan secara detail. Dia harus bangkit lagi dari kubur terus dia masuk lagi, itu kan nggak dijelaskan di situ. Gini kawan, gini bro. Sama kayak bro tadi. Dengar dulu. Gempa bumi, ini kan dulu bait suci terbelah dari atas sampai di bawah, kan dia tidak ditulis secara detail, harus detail. Ya. Detail bagaimana dia pecah. Iya, saya terima. Di dalam atau apa itu. Saya terima. Tetapi di sini hanya ini menjelaskan bahwa itu pernah terjadi hal seperti itu. Saya terima. Artinya, akibat gempa, akibat penyaliban, Yesus mati dan dia dikafanin. Bentar. Aku selesaiin dulu, bro. Buktinya Yesus mati dan dikafan dan dikubur di gua batu, ya, dikubur batu. Itu ada sampai sekarang. Itu buktinya, salah satu bukti. Betul, ya. Itu hanya salah satu. Saya tidak menyaksikan itu. Ada bukti-bukti yang lain. Saya tidak sangkali itu. Sedikit mengingatkan Bang Abu dengan topiknya itu verifikasi kitab suci Bang Yosi. Udah lewat, nggak bisa dijawab. Selesai dari tadi, itu dari pagi kan kita. Begini Bang Yosi, jadi saya tidak menyangkal adanya peristiwa penyaliban. Tidak saya sangkali. Karena kenapa? Buktinya kuat. Ada sejarah yang lain menulis. Ada bukti arkeolognya. Saya nggak bantah itu. Yang saya pertanyakan peristiwa yang terjadi bersamaan. Tadi Bang Yosi sudah. Sebelum Nabi Muhammad ada loh. 600, saya nggak bantah.
tahun sesudah Nabi Muhammad loh. Itu sampai sekarang masih ada loh. Masih ada, ya. Betul, saya nggak bantah itu. Yang saya bantah peristiwa yang terjadi bersamaan yang tertulis. Apa kira-kira? Iya, yang saya sanksikan adalah peristiwa yang lain yang terjadi bersamaan dengan peristiwa penyaliban. Yang tadi Bang Yosi udah jelasin, karena ada gempa waktu itu. Bang Yosi udah jelasin, oh mungkin gempa kecil atau secepat aja sehingga tabir bait suci terbelah. Saya bisa terima dengan logika saya. Kemudian terjadi bukit-bukit terbelah, saya bisa terima dengan logika saya dari penjelasan. Satu hal lagi, kuburan terbuka dan orang kudus meninggal bangkit. Ini peristiwa ngeri, ya, peristiwa ngeri. Karena kita tidak bisa tinggalkan sampai di 52, 53-nya ada. Sesudah kebangkitan Yesus, kapan Yesus bangkit? Hari ketiga. Kapan orang-orang kudus bangkit? Hari ketika Yesus disalib. Berarti ada 3 hari orang-orang kudus itu berdiri di sisi kuburannya. Karena bangkit dari kubur. Tidak ada narasi dia bangkit, dia bergeser ke arah utara Yerusalem, atau dia bergeser dulu ke arah kiri bait suci, nggak ada. Narasinya orang kudus bangkit. Berarti dia berdiri di situ kurang lebih 3 hari. Oke? Gini, itu nggak dijelaskan, bro. Iya, artinya pemahamannya seperti itu, bro. Berdiri di situ, nggak bisa seperti lalu itu. Ya, makanya kan gini, bro. Dari mana? Situ, dari mana tahu ada orang kudus bangkit? Dari mana dia? Narasinya kan bahwa ada orang kudus bangkit, ya. Tetapi situ nggak dijelaskan apakah dia diam di tempat situ atau bagaimana. Iya, karena kita baca ayat selanjutnya dulu. Kita baca ayat selanjutnya dulu. Kan saya bilang, kan mungkin kita nggak baca ayat selanjutnya. Nah, dari ayat selanjutnya inilah kita bisa cari. Umpama, iya, judulnya umpamanya pada waktu itu ada yang bangkit juga orang-orang kudus, tetapi ya itu tidak dijelaskan. Oh, dia kemana, arah kemana, ke kanan atau ke kiri? Nanti di 53-nya. Nanti di ayat 53-nya. 53 ayatnya itu setelah Yesus bangkit. Yesus bangkit hari keberapa? Hari ketiga. Hari ketiga dari kematiannya itu. Nah, berarti di saat Yesus disalib, kuburan terbelah, orang-orang kudus bangkit, titik. Titik situ. Nggak tahu kemana, nggak tahu. Gini. Bentar. Aku kasih penjelasan sedikit. Di situ kan judulnya bahwa di saat Yesus mati, kan, bait suci terbelah, ada bait suci yang terbelah, ada gunung-gunung yang terbelah juga, ya, bukit-bukit, dan juga ada orang kudus. Orang-orang kudus itu dibangkitkan. Tetapi untuk dibangkitkan orang-orang kudus itu, tidak dijelaskan bahwa kuburan terbuka. Kuburan terbuka. Ingat, kuburan terbuka. Oke? Betul, kuburan terbuka. Tapi kan nanti dijelaskan. Siapa yang lihat kuburan terbuka saat itu? Berarti kan ada ini, karena ada tulisannya. Karena ada yang lihat. Ya toh? Itu berarti ya murid-murid Yesus yang diwahyukan Tuhan Yesus pada mereka, sehingga mereka bisa menuliskan itu sama dengan ini. Oh, berarti mereka nggak lihat. Berarti mereka nggak lihat. Mereka menulis, mereka nggak lihat. Sama kayak Nabi Muhammad kan nggak lihat langsung, dia bisa suruh menulis sahabat-sahabatnya kayak gitu contohnya, bro. Oke. Itu saya bisa terima. Namanya Yohanes. Yohanes itu dia hanya mendapat penglihatan, ya. Oke, berarti balik lagi. Balik lagi ke awal, verifikasi kitab suci. Itu maksudnya, bro. Makanya saya nggak mau masuk ke isi. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti balik lagi ke verifikasi. Mending kita clearkan dulu nih verifikasi kitab suci sebelum kita masuk ke isi. Itu dari tadi, makanya kenapa saya tidak mau berbicara tentang ayat atau apa. Saya nggak mau, karena kita bicara verifikasi dulu. Nah, sekarang saya mengatakan, itu nggak benar. Bang Yosi bilang benar. Oke. Standar saya untuk mengatakan tidak benar, karena kenapa? Tidak ada bukti sejarah tentang peristiwa itu. Tidak ada penulisan sejarah tentang peristiwa itu. Bukan peristiwa penyaliban, ya. Peristiwa yang terjadi yang saya tanyakan. Baik. Bang Yosi pun saya akan tanya sama. Bang Yosi katakan itu benar adanya karena apa? Karena sudah tertulis. Cuman itu. Betul lah, sama, Kak. Nggak bisa, Bro. Nggak bisa. Contoh kayak ini lah. Kalau di dalam ini kan, di dalam kepercayaan teman kan bahwa Nabi Muhammad itu pernah membelah bulan, benar nggak? Ya. Benar kan?
Itu Ya. di mana, di Quran atau di hadis, bro? Di hadis. Berarti nggak ada di dalam Quran. Kenapa dia bisa terverifikasi di dalam hadis, sedangkan itu tidak ada di dalam Quran? Baik, baik. Jadi Nah, gimana makanya tuh tadi cara menjelaskan? metode tadi saya ambil sama standar. Saya nggak beda-bedakan. Masa di standar di Quran Iya. beda, saya mau bikin Siapa? standar di Bible beda. Enggak, saya mau samakan. Cuman masalahnya kita bahas verifikasi dari Bible nggak kelar-kelar. Karena kenapa? Otoritasnya pun masih nggak bisa dijelaskan. Kemudian cara memverifikasinya dari yang memiliki otoritas belum bisa dijelaskan. Terus kita mau cari kesimpulan dari isi bahwa ini benar dari mana standar. Kayak gini bang, saya sama abang ini berantem ya, kita dua berkelahi. Air dalam ember itu, Bang Yosi bilang 2 liter, saya bilang 10 liter. Kita dua berantem. Oh, saya yang benar 2 liter, saya bilang 10 liter. Supaya mengetahui siapa salah, siapa benar, kita harus datangkan alat timbangan ukur, yaitu literan. Kita tuanglah itu air. Oh, ternyata berdasarkan alat ukur ini, Bang Yosi benar, itu 2 liter, saya salah. Itu standar. Itulah fungsi dari otoritas itu seperti itu. Dan dalam Islam punya otoritas. Dalam Judaism punya otoritas. Nah sekarang hari ini Kristen otoritasnya siapa? Sehingga bisa membenarkan tafsiran denom A, tafsiran denom B, tafsiran denom C. Jadi jawab gini, bentar-bentar. Nah. Iya, itu jawaban tadi udah dijawab sama teman kita tadi, bahwa otoritas itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Ya gimana caranya? Gimana caranya? Kita lihat sejarah. Buktinya, caranya ya, buktinya itu caranya, buktinya ya, terverifikasi. Oh caranya itu buktinya. Makanya Wah saya itu bukan bilang, verifikasi lagi bang, itu namanya pembuktian. Jadi setelah verifikasi, kan saya bilang buktinya, buktinya itu iya ada ya kan, hal kan yang kita tanya verifikasi jadi dulu. terjadi. Nah, makanya Verifikasi. saya tanya gini bro, makanya makanya tadi yang saya tanya, kalau itu nggak ada di dalam Al-Quran, ceritanya kok bisa ada di dalam hadis. Contoh Sumber hukum daripada Islam itu dua, Al-Quran dan hadis. Gak bisa kita pisahkan. Ini sumber hukum, ini dasar. Gimana dasar ini kita bisa percayai? Karena adanya transmisi. Transmisi itu dari mana? Ada otoritas, ada verifikatornya, ada proses verifikasi, dan ada proses validasi. Ini bisa katakan benar. Yang saya paham gini, iya. Yang saya paham kan gini bro, yang selalu saya tanyakan, apakah Al-Quran itu bisa menjelaskan dirinya sendiri? Yang selalu dikatakan teman-teman, iya bisa, kan begitu? Ya bisa, karena ya sudah melalui tahapan apa? Verifikasi oleh otoritas. Nah, iya, ada teman yang mengatakan Al-Quran itu sempurna, Al-Quran dan hadis itu sempurna, jadi harus ada dua itu baru sempurna. Tetapi ada yang mengatakan sempurna itu hanya Quran, dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Makanya yang jadi selalu saya pertanyaan seperti ini. Kalau dia bisa menjelaskan dirinya sendiri, contoh kayak Nabi Muhammad adalah Tuladon. Seharusnya dia Tuladon ada tertulis di dalam Quran, dia ada tertulis itu, dia menyunatkan dirinya atau dia disunatkan bahwa contoh itu empat contoh. Dan juga satu yang itu tadi yang teman-teman yakini bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan mujizat, yaitu membelah bulan. Kalau harus terverifikasi di dalam hadis, seharusnya ada tertulis sebelum ada di hadis, kan begitu? Oh enggak mesti. Artinya ada di dalam Quran bahwa dia pernah melakukan itu. ini bagus ya, bagus dari pertanyaan Bang Yosi ini bagus, karena sebagai informasi juga buat teman-teman yang lain bahwasanya begini. Ketika kita melihat sesuatu dalil dalam sebuah kitab atau buku-buku apapun, pertama kita pakai metode kuantiti dulu. Ya kan? Untuk mengukur sesuatu kita pakai metode kuantiti, apalagi sikap berbicara tentang keteladanan. Di dalam Al-Quran banyak disampaikan hal-hal terkait keteladanan Nabi. Apakah bisa tereliminir hanya gara-gara satu tidak ada, yaitu masalah sunnah? Itu jawab dulu. Artinya teladan-teladan yang begitu banyak dalilnya menjadi hilang, menjadi tidak sempurna karena ada satu yang tidak tertulis. Itu bicara teori kuantiti dulu. Karena orang membuat satu kesimpulan itu tidak semudah baca satu kali, nggak perlu yang lain kemudian langsung menyimpulkan. Nah, itu nggak bisa. Karena hal yang sama pun saya terapkan dalam Bible, bisa saya temukan banyak. Saya kasih contoh. Ketika tuduhan teman-teman Kristen bahwasanya umat Islam ini menyembah batu, ya kan, menyembah batu, kemudian batu hapus dosa, hanya satu secara kuantiti. Kita bicara kualitas, oke, kualitasnya bagus,
info ini, data ini. Tapi ketika kita ke Bible, ada berapa kalimat batu? Ada lebih dari 10 ayat. Berarti yang lebih tekan untuk Tuhan gunung batuku, Tuhannya batu, ya artinya Kristen. Kristen yang harusnya, karena dia lebih banyak mengungkapkan hal itu. Sementara di Islam itu tidak ada. Ini metode dulu Bang Yos metode. Jadi kalau Bang Yos hanya menggunakan satu alasan bahwasanya tidak tertulis Nabi itu menyucikan dirinya, maka keteladanan Rasulullah itu gugur. Padahal ada puluhan ayat yang lain ya yang menjelaskan tentang keseharian Nabi, keteladanan Nabi, sifat karakter. Apakah cuma satu itu? Sama halnya ketika Anda menuhankan Yesus ya dengan mengeliminir perkataan Yesus yang banyak itu, 90 dalil lebih siapa Yesus. Dia anak manusia, dia nabi, hanya dengan 1 atau 6 ayat yang ambigu, yang itu dasar itu menjadikan apa dia Tuhan. Nah, ini nggak bisa nge-fair. Dalam menguji sesuatu nggak fair seperti itu. Itu sudah ranah iman, Bang. Itu sudah ranah dogma. Nggak bisa kita pakai untuk ranah akademis. Pertanyaan saya jadi pertanyaan, ya. Ini yang selalu jadi pertanyaan saya, bro. Yang katanya penyempurna itu kan saya selalu katakan penyempurna itu harus dia menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Itu definisi Anda. Kitab-kitab definisi sempurna ini apa? Banyak perspektifnya. Iya, betul. Makanya gini, bro. Kalau teman-teman nggak mendalami kitab Taurat, Zabur dan Injil yang ada sekarang ini atau Bible, ya, yang selalu kata-kata teman gini, itu sudah dipalsukan, kan selalu begitu, selalu bilang dipalsukan, padahal itu dari Tuhan itu sendiri. Tetapi teman-teman selalu mengatakan itu dipalsukan. Berarti jadi teman-teman tidak percaya bahwa kitab itu ada dan Tuhan pun menjaga firman-Nya. Gitu. Firman-Nya itu nggak bakalan berubah dahulu dan sekarang, bro. Betul, firman tidak berubah. Tapi bisa dirubah karena dia dalam bentuk tulisan. Kitab suci ini ditulis loh. Ditulis. Betul, bro. Sama semua kitab suci itu bagaimana supaya kita tahu juga dulu sabar Bang. Ya, tulisannya tulisan apa namanya? Hurufnya nggak ada titik koma. Sekarang ada titik koma. Berarti kan ditambah-tambahkan kan? Enggak. Bentar. Supaya orang lebih mudah membacanya itu. Kan begitu. Tidak ada yang berubah. Makanya saya tidak ada. Gini, bukan ditambah titik koma, Bang. Jadi begini, orang ketika sekarang saya berkata, saya makan. Apakah saya merubah A jadi E, M jadi U? Enggak ya. Jadi dulu dibacakan seperti itu. Dulu dibacakan seperti itu oleh Nabi. Jadi yang dibaca seperti itu, itulah yang dituliskan. Kecuali Nabi bilang Allah itu jauh, ditulislah Allah itu dekat. Berubah ini. Berubah. Karena yang Nabi sampaikan Allah itu jauh. Kenapa di sini Allah itu dekat? Berubah. Tapi kalau Nabi katakan Allah itu jauh, ditulis lagi Allah itu jauh, di mana berubahnya? Jadi gini, bro. Ya, berubah ya. Saya bilang, kalau teman-teman memang mengimani bahwa kitab itu ada, seperti dalam Al-Quran dikatakan kan, hai Muhammad, jika kamu ragu-ragu kan, itu selalu dikatakan, aku baca loh. Kamu harus mengimani kitab-kitab sebelum Quran. Bukan sebelum Quran, gini. Zabur dan Injil. Mungkin gini Bang Abu, kalau mengenai kesempurnaan Al-Quran itu ada di Al-Baqarah pertama ya. Jadi kalau kita bulan roda fi hudal ya. Yang dikatakan sempurna itu adalah definisi sempurna ini kan perspektif itu. Iya, bro. Kalau teman-teman memang mau mencari kebenaran, kenapa selalu saya mendapati gini, bentar bro. Selalu saya mendapati teman-teman itu selalu menyalahkan kitab-kitab sebelum Quran. Sedangkan yang saya baca di Allah yang mengatakan kitab-kitab sebelum Allah sabar ya. Allah yang mengatakan bahwa kita disuruh beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi. Itu iman kita dasar. Allah mengatakan bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka telah diubah. Kapan mereka ubah? Ketika Nabi Musa wafat, ketika Isa terangkat, itu dirubah sudah.
Saya bisa buktikan dari dalam kitab perjanjian lama. Musa berkata demikian. Setelah aku mati, mereka mendatangkan murka Allah, murka Hashem dengan tangan mereka. Di dalam Mazmur dikatakan mereka merubah Torah. Saya bisa tunjukkan itu buktinya ada. Nah, bukan artinya kami ragu pada saat nabinya hidup, kitab sucinya ada. Bukan itu yang kami ragukan. Yang dimaksud dirubah adalah apa? Jadi setelah nabi itu meninggal, makanya dikatakan oleh nabi, jangan kalian tolak semuanya, jangan dustakan semuanya, jangan juga benarkan semuanya. Apa yang menjadi ukuran? Al-Quran sebagai muhaimin, sebagai timbangan. Kalau jadi gini, bro, yang tertulis di kitab-kitab sebelumnya itu sejalan dengan Al-Quran, maka inilah yang kita terima. Kalau tidak sejalan, itulah yang telah diubah. Bukan dipalsukan, diubah. Jadi ubah. Jadi gini teman ya, kalau kita mau cari kebenaran, kalau memang itu sudah diubahkan ya, berarti gini bro, yang saya tahu teman-teman tidak percaya bahwa Tuhan itu pernah menampakkan diri kepada manusia di dalam kitab Taurat, benar tidak? Nah, itu nggak bisa. Karena apa? Ya. Ada tertulis juga Tuhan itu tidak bisa dilihat, kan begitu? Ini, iya, aku selesaiin dulu bro. Dan sampai sekarang pun teman-teman Islam meyakini bahwa Allah itu atau Tuhan itu tidak pernah dilihat. Ya, kalau teman-teman membaca kitab Taurat yang katanya mengimani, ya harus mengimani kitab-kitab sebelum Quran, yaitu kitab Taurat salah satunya. Di dalam kitab Taurat bahwa ya Tuhan itu sendiri menampakkan diri kepada manusia, bro. Nggak ada, Kalau Bang. memang benar-benar Nggak ada. Coba kita tanya orang yang paham itu Torah. teman, Itulah saya bilang, Judaisme punya otoritas, Bang. saya selesai, bro. Sabar, ini fungsi otoritas masih kembali kepada verifikasi. Supaya apa? Jangan sampai ada tafsiran liar. Bentar. Oke. Abut, bentar. Ya. Saya selesaikan dulu. Ya. Saya selesaikan dulu ya, bro. Dan bro, kalau bertanya kepada orang yang pegang kitab yang sama dengan kita punya, yang percaya Yesus ya, kan di dalam bro juga percaya Injil. Kalau bro bertanya kepada umpama Yahudi yang tidak percaya Injil, itu bertentangan dengan bro, karena mereka tidak percaya Injil. Sedangkan di dalam Islam ya Injil itu pernah ada. Nah, jadi bertabrakan ya kalau saya bilang. Makanya saya katakan bahwa di kitab Taurat itu Tuhan sendiri menampakkan diri kepada Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat 7 itu jelas, bro. Itu jelas Tuhan sendiri dia menampakkan diri kepada Abraham dan berbuat yang tidak mengenai kitab ini. Karena betul, di iman Islam, ahli kitab itulah orang yang memahami betul tentang kitab Taurat yang sebenarnya, Bang. Baik. Iya, Bejo, kita selesaikan dulu satu. Makanya saya bilang kalau kita memang benar mencari kebenaran, ya seharusnya teman-teman juga baca dengan rendah hati di hadapan Tuhan, membaca kitab-kitab sebelum Quran ini. Ya, Hanya kami saja gitu, Bang Yoshinoya. Bang Yoshinoya tidak mau membaca juga. Bagaimana dengan Bang Yoshinoya? Apakah Bang Yoshinoya mempertimbangkan apa yang kami sampaikan? Gini, bentar. Bukan bacanya. Apa Bang Yoshinoya mempertimbangkan apa yang kami koreksi daripada apa yang telah ada pada kitab itu? Karena ini perintah Tuhan gitu, menurut kami. Iya, pasti apa yang didiskusikan saya koreksi. Iya. Gini, umpama gini. Salah satunya, teman ya. Makanya saya bilang gini, kalau teman-teman memang mau mencari kebenaran, seharusnya teman juga membaca. Arti iman kan tahu arti iman, definisi imannya. Kita percaya. Kenapa kita harus percaya? Kenapa juga teman-teman percaya Quran? Definisi iman ada di Ibrani 11 nomor 1, Bang Yosi. Definisi iman ada di Ibrani 11 nomor 1. Definisi iman tuh. Iya, bro, bentar aku selesaikan dulu. Iya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman juga memang mau cari kebenaran, seharusnya teman-teman juga baca ini Bible ini. Itu loh, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, baru baca kan sambung ke Quran, komparasilah itu. Saya juga ya. Sabar, saya juga cukup ya. selidiki ya, dan saya juga sambil membaca ya sebelum Alkitab yang
yang sekarang ini saya baca, dan Quran pun saya baca, bro. Makanya kalau benar teman-teman mencari kebenaran, bacalah itu. Jangan hanya katanya-katanya atau hanya mendengar. Selidikilah sendiri. Sehingga pemahaman kita akan mendapatkan di situ. Sehingga teman-teman tidak menyalahkan, kok itu sudah dipalsukan, itu sudah dirubah-rubah sama manusia. Yang seperti ini sudah tidak asli lagi. Pahamnya, tadi ingat gak gini, bro? ini feedback Bang Abu. Paham Itu ya? tadi Bang Yoshinoya yang disampaikan Bang Abu Hadid, sebenarnya itu adalah hasil dari Bang Abu Hadid membaca, mempelajari, meneliti yang disampaikan kepada Bang Yoshinoya gitu. Jadi jangan mengatakan kami tidak membacanya. Justru kami meneliti yang Bang Yoshinoya sendiri mungkin tidak sampai ke sana pemahamannya gitu. Itu yang tugas kami mengkoreksi. Iya, nggak sampai ke sana. Yang dari tadi disampaikan mengenai Nggak apa-apa, verifikasi. memang Justru ya nggak apa-apa. Kita harus Bang Yosi, gini. supaya kita itu terlepas Memang dari kita penafsiran harus bebas. Iya, makanya harus ada otoritas. Harus wajib ada otoritas. Kalau enggak begini, Bang Yosi bilang Allah bisa jadi manusia, pernah jadi manusia. Orang yang memegang kitab sebelum ada perjanjian baru, sebelum ada Yesus, memahami Allah tidak bisa menjadi manusia. Apakah saya akan menyalahkan mereka dan membenarkan Bang Yosi? Ayo. Sebelum ada Yesus, sebelum ada Injil, apakah mereka, Musa dan lain-lain memahami demikian di dalam kitab suci mereka? Gak ada. Gak ada malah. Kita lihat ukurannya. Apakah Al-Quran menginformasikan bahwa Allah itu bisa jadi makhluk manusia? Gak ada. Berarti kita benarkan. Karena kita yakini dalam iman kita bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ada Torah, Zabur, Injil. Itu caranya, Bang. Kalau kita tidak punya pegangan, terus kita mau jatuh, pegangan di mana kira-kira, Bang? Mengimani. Makanya iya. Makanya saya bilang tadi, kalau memang itu penyempurna, bro, dia tahu bahwa Tuhan itu pernah menampakkan diri kepada manusia. Ya ada, tapi yang saya bilang itu menjadi manusia di dalam kitab sebelum ada Yesus, belum ada. Iya. Yesus belum ada. Injil. Dan ini, bro, dan kalau memang teman-teman juga di dalam Quran itu melengkapi atau penyempurna, berarti ada juga tertulis dalam Quran bahwa Nabi Musa, Ibrahim pernah melihat Tuhan, anak Tuhan itu menampakkan diri kepada Nabi Abraham, gitu. Tetapi teman bilang nggak ada, berarti mana yang dirubah? Ada dibaca itu, Bang. Di Al-Quran itu ada penjelasannya sejak awal tentang pernyataan. Itu makanya saya bilang, bro. Bukan manusia yang dilahirkan. Di dalam kitab, tidak sama dengan suatu apapun. Itu justru ada. Ya. Gini, tadi Bang Yoshinoya mengatakan Bang Yoshinoya mempelajari Al-Quran membacanya. Tapi bedanya gini, Bang, kami membaca Bible Anda, kami berusaha memahami apa yang disampaikan dan kami kaitkan dengan apakah kaidah ilmu yang ada, sejarah yang ada, apakah metode-metode itu logis gitu. Bedanya itu Bang Yoshinoya membaca terjemahan Al-Quran pun hanya sekadar membaca, tidak memahami apa yang disampaikan. Di dalam Al-Quran ada penjelasan tentang apa yang Abang tanyakan tadi sebenarnya. Kalau Abang mau membaca, mempelajari dengan seperti kami mengkaji ya. Benar-benar dengan kerelaan hati mencari kebenaran tadi, bukan pembenaran untuk membackup saja gitu. Jadi yang fair, Bang, komentarnya itu Anda sampaikan kepada kami, Anda sarankan kepada kami untuk mencari kebenaran, tapi Anda sendiri sepertinya tidak mau mempelajari itu dengan berusaha mencari kebenaran itu seperti apa. Itu tadi yang disampaikan sebentar ya, akhi Riki, host Bang Yus, saya izin turun ya, saya dari pagi nih, dari awal sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, masih di Jakarta. Oh, mana dia tuh? Oke, jadi gini, bro. Maksud saya gini, saya juga menyelidiki, bro. Bukan saya tidak menyelidiki, saya juga membaca. Bukan saya tidak membaca. Sampai sekarang pun saya masih menggali, bro. Walaupun udah pernah saya baca, tapi saya berulang-ulang. Kalau memang sudah membaca, kenapa masih bertanya Bang Yoshinoya tentang apa yang kesempurnaan dalam Al-Quran? Karena itu semua ada di dalam itu. Ya, apa yang sempurna itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan tentang sejarah, bukan tentang cerita detail, bukan. Harusnya Bang paham itu, nggak bertanya lagi gitu kan.
Ini yang Namanya, anehnya. bro. Kalau membaca ya baru 1 kali 2 kali, dan itu kan saya juga belum selesai semuanya. Kita menyelidiki. Juga belum memahami, saya yakin bro juga belum memahami, walaupun bro sudah membaca semua Quran bahkan hadis. Tapi kan belum bisa juga memahami semuanya itu. Ya, Benar betul, tidak? betul. Itu betul. Nah, Karena itu terlalu padat, terlalu banyak ilmu yang di dalamnya yang belum bisa kami kita sebagai manusia biasa Iya. ini. Tapi kami mengaji, Bang. Bedanya gitu. Betul. Kami selalu mengaji setiap hari dan kami membuka wawasan ilmu itu ya. Dengan menerima dari sumber yang benar. Nah, itu masalahnya. Itu tadi yang dari tadi disampaikan tentang verifikasi. Otoritas mana yang Anda ambil sumber yang untuk benar. meyakini data yang Anda dapat itu benar. Jadi bukan malah hanya dengan pikiran sendiri gitu. Bertanyalah kepada otorisasi yang benar. Iya. Jadi makanya saya bilang, ya selalu saya dapatin sama teman-teman, kadang memang lari dari kenyataan atau kebenaran itu sendiri. Makanya saya bilang kalau memang itu dia penyempurna, seharusnya dia membuktikan bahwa di dalam kitab Taurat, itu di dalam Kejadian 12 ayat 7, bahwa Allah itu menampakkan diri kepada Abraham. Seharusnya kalau memang teman-teman percaya itu kitab Taurat ya, yang diberikan kepada Musa, itu ada ceritanya di dalam literasi Al-Quran atau hadis mungkin menjelaskan tentang itu, bahwa Tuhan itu menampakkan diri kepada Abraham. Sama dengan Yahudi yang percaya Injil. Kan Yahudi ada dua tuh. Yahudi yang percaya Injil, ada Yahudi yang tidak percaya Injil. Tetapi saya lebih salah satu kelemahan Bang Yoshinoya ini menggunakan bahasa istilah yang salah pula itu. Yahudi itu udah pasti nggak percaya tentang Injil, Bang. Kristen. Nggak bakal mungkin, Bang. Yahudi itu beda dengan umat Israel. Yahudi itu udah pasti dia mengimani Taurat, Bang. Apa arti Yahudi? Yahudi itu orang yang mengimani tentang apa yang disampaikan oleh Musa tentang Taurat, bukan kepada apa sejarah Israel. Bukan, Abang salah paham di situ mungkin. Bedanya kita di situ, Bang. Kami mengkaji itu latar belakang juga kami kaji. Orang Yehuda, artinya Yahudi itu Yehuda, dari nama Yehuda diambil. Ya, itu hanya keturunan yang Anda ambil. Tapi hukum yang mereka pakai apa? Bro. Orang Israel itu, makanya dikatakan Israel, Bang. Iya. Israel itu hanya bangsa saja. Iya. Yahudi ini adalah umat yang jelaskan, bro. Dipimpin Musa, beda. Itu, bro. Makanya aku jelasin. Oh enggak, Yahudi itu belum ada waktu Musa, bro. Aduh, itu makanya inilah membaca ke kitab Taurat, Zabur dan Injil. Apa bedanya umat Yahuda dengan anaknya keturunan Yakub lain, Bang? Israel. Beda. Kenapa dibedakan Yahudi dengan Israel? Aku jelasin gitu. Bentar. Ya, aku jelasin ya. Silakan. Aku jelasin sedikit ya. Israel ini nama yang diberikan Tuhan kepada Yakub, yang tadinya kan namanya Yakub, ya. Diberikan Tuhan kepada Yakub, namanya Israel, ya. Israel. Coba boleh Google apa arti Israel itu, ya. Nah, lalu kenapa umat Israel itu ada namanya 12 suku. Salah satunya Yehuda, yang paling banyak orangnya itu adalah suku Yehuda. Nah, itu Yehuda ini ya, yang disebut orang-orang sekarang Yehuda. Tetapi di dalam Yehuda ini ada pemberontak, ya. Ada yang sudah tidak percaya Tuhan, penyembah berhala, itu terjadi pada waktu itu. Dan sampai sekarang ini, sampai di zamannya Yesus juga timbul hal-hal seperti itu, ya. Ada yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, kan begitu. Makanya jadilah dua pertentangan di dalam ceritanya Yesus. Waktu Yesus itu adalah Injil itu sendiri, kan. Makanya kan beda, itulah kan, yang saya maksudkan bahwa iya, dengar dulu, bro. Makanya itu yang saya maksudkan bahwa ada Yahudi yang percaya Injil Yesus Tuhan, ada yang tidak. Sama dari zamannya Yesus juga ada seperti itu halnya terjadi. Menurut Anda mau percaya yang mana kira-kira? Ada Yahudi. Saya tahu kan Anda percaya Injil, ada kitab Injil. Makanya bukan. Menurut Bang Yoshinoya, sebentar bang. Menurut Bang Yoshinoya, adakah orang Yahudi yang tidak percaya kepada rabbiniknya?
pada Targum dan Talmud. Dalam Quranmu kan ada nggak? Katakan Menurut abang ya, menurut abang ada ya? kitab Quran yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil. Adakah Jadi, adakah yang mempercayai Yesus Tuhan di Yahudi? Yahudi yang tidak percaya Injil, nah itu udah tidak sama gitu. Ini ada kesalahan abang untuk menangkap periwayatan tentang orang Israel dengan bangsa Yahudi kayaknya. Karena tahu saya yang namanya Yahudi itu bangsa yang memegang Taurat. Ya, dan mereka tidak mungkin percaya kepada Tuhan itu manusia. Karena ada dalam petunjuknya. Emang Yahudi yang percaya Yesus itu nggak pegang Taurat, bro, nggak pegang kitab. Nah, makanya saya tidak percaya, Bang. Kenapa? Karena mereka sampai hari ini masih memegang teguh Taurat. Oh, berarti kamu membantah dong bahwa Nabi Muhammad mengatakan, Allah pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad, jika kamu ragu-ragu, kamu harus percaya orang-orang ahli kitab, ya, yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil. Gitu dong. Berarti kamu bantah dong tentang itu. Saya tidak bantah itu. Kenapa? Iya, kan? Karena yang dalam Al-Quran, pemahaman Islam tentang ahli kitab bukan yang mengimani Taurat pada saat ini, karena dikatakan Taurat itu telah diubah-ubah. Itu yang tadi saya katakan, ada membaca Al-Quran itu tidak lengkap, sebagian saja, kurang bertanya kepada orang yang paham gitu, Bang. Sedangkan yang tadi aja kamu nggak bisa Yang bedakan mana itu Yahudi, mana itu Israel. Oh, nggak terbalik, Bang? Terbalik kah? Enggak, kan? Atau saya yang salah atau Anda yang salah? Mungkin kita perlu sama-sama belajar lagi, mengkaji ya. Nanti dari yang saya sampaikan, kalau tidak, bagaimana mungkin berubah dari Bani Israel menjadi umat Yahudi? Ya, makanya saya jelaskan tadi, bro juga dengar. Israel ini diambil nama dari namanya Tuhan yang beri nama kepada Yakub. Jadi namanya Israel. Jadi makanya kalau Anda paham Bible saja, Bang, Anda akan tahu bahwasannya itu berbeda. Yesus hanya hanya untuk diutus bagi domba-domba tersesat dari Bani Israel. Ini maksudnya adalah bagian daripada orang Israel yang tidak lagi mengikuti perintah Tuhan. Kenapa menjelaskan, bro? Jangan Anda sudah dari Bible aja, nampaknya Anda nggak paham baca Bible jadinya. Maaf saja, Bang ya. Saya jadi bisa klaim ke sana. Gitu. Yahudi. Ini tentang ini saja Anda salah pahamnya terlalu jauh, Bang. Terlalu jauh. Aduh, membaca sastra mungkin udah salah. Bro yang nggak paham. Makanya nanti apa yang sudah kita diskusikan ini, mungkin Bang Yosinaya bisa mencari data, dan saya juga akan belajar mencari data lagi ya. Nanti besok kita ketemu lagi, kita bisa konfirmasi. Iya. Oke, siap. Jadi jangan klaim dulu, Bang. Anda tidak paham, saya tidak paham. Jangan klaim dulu. Iya. Hindarilah berdiskusi dengan tendensius menyatakan lawan Anda bicara tidak mengerti. Hindari, Bang. Itu sangat dilarang dalam diskusi ilmiah. Siap. Anda boleh bantah kalau Anda tampilkan data dan ide Anda yang lebih baik. Ya, oke. Iya, makanya saya bilang tadi, bro, carilah kebenaran di dalam Taurat, Zabur dan Injil. Ya. Nanti dapat kebenaran itu. Bacalah itu. Ikro. Baca. Kenapa kita harus membaca? Supaya kita banyak pengetahuan dan ilmu. Gitu kan? Nggak salah kan saya bilang ini, bro? Juga teman-teman. Itu bagus sekali. Anda sudah mulai mengikuti daripada pengajaran Al-Quran yang basic ya. Bagus sekali. Mudah-mudahan Anda terapkan ilmu itu, sehingga insya Allah dalam waktu dekat